dan kita akan mendengarkan. Ini beliau itu spesialis, kalau di Facebook itu spesialis bujur truk. Saya kalau lihat Pak Kiai Yan itu selalu upload bujur truk. Saya ingat itu betul gitu ya. Pulang malu, tak pulang rindu. Nah, ini salah satu poin dari Kiai Yan ini. Kita akan dengarkan, beliau berjanji barusan tidak akan terlalu lama karena nanti ada Kang Ginanjar yang akan menjelaskan terkait dengan tema besar. Kalau tadi lebih ke geostrategik dan geopolitik internasional yang menjadi dasar dari fikih peradaban ini, dan kita akan mendengarkan. Kayaknya Gus Yan ini akan berbicara tentang teks-teks klasik yang menjadi sahabat karibnya. Kepada Kiai Yan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para ajengan yang saya hormati, wabil khusus Syekhuna Al-Mukarram, Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Darussalam beserta pengasuh yang saya hormati, ketiga senior saya, ada Kang Zaki, ada Ginanjar dan Gus Aun yang selalu saya nantikan arahan dan arahan. Para peserta hadirin dan hadirat, karena ada dua Gus, ada hadirin dan hadirat, itu hadir out di luar, hadirin in di hadirnya. Saya tidak akan panjang lebar. Untuk teks-teks klasik itu ada suhunya, yang Ginanjar nanti akan membedah tentang teks-teks klasik itu. Saya hanya mengisi waktu saja 10 menit sebelum beliau bicara. Halakoh ini memang kalau kita buka lembaran sejarah, kenapa istilah di NU itu halakoh, nggak seminar? Nah, karena memang kiai-kiai NU, santri-santri NU itu mungkin akrab dengan istilah halakoh, karena di dalam kitab standar fikih basic dalam Safinatun Najah misalkan ada satu akar kata dengan itu, halqatu duburihi. Mungkin agak akrab lah, tidak asing dengan istilah itu. Kalau peradaban kan agak asing. Tapi kalau istilah halakoh tidak asing lah kita dengar ya, karena sering kita logat halqatu duburihi. Dulu pasca Gus Dur terpilih jadi Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-28 di Krapyak tahun 89, banyak keluhan dari para alim ulama tentang banyaknya permasalahan yang dikaji di LBM, lembaga banyak masalah, karena memang tugasnya menyelesaikan masalah. Yang jawaban terakhirnya mauquf itu dikeluhkan oleh para alim ulama. Lembaga Bahsul Masail yang diharapkan menjawab tantangan zaman, tapi jawabannya kebanyakan mauquf. Itu 89 ketika muktamar di Krapyak ya Gus ya. Akhirnya Gus Dur membuat satu gebrakan yang luar biasa, yakni halakoh pada saat itu. Mungkin aktivis-aktivis NU awal-awal 90-an tidak asing lah dengan halakoh-halakoh yang dilaksanakan oleh PBNU. Pada saat itu ada dua kiai khusus yang untuk mengawalnya. Satu almarhum Al-Maghfurlah Mbah Sahal Mahfud, saat energik, beliau masih muda, ahli fikih yang luar biasa. Kedua Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri untuk mengawal halakoh ini dengan tema besar kontekstualisasi kitab kuning. Diadakan di berbagai daerah selama kurang lebih 2 atau 3 tahun. Puncaknya halakoh ini memberikan satu terobosan besar di Munas Alim Ulama di Lampung tahun 92 kalau nggak salah Kang Gin, dengan metode bermadhab manhaji. Ya salah, 2000 enggak, ini ditulis 92 ya. Kebetulan yang salah satu penulisnya guru saya, Profesor Said Agil Al-Munawar. Nah, beliau salah satu yang merumuskan tentang taklid manhaji itu. Jadi tidak kauli, itu hasil dari halakoh yang dilaksanakan selama 3 tahun, kontekstualisasi kitab kuning. Nah, untuk apa saat itu kita bicara dulu tentang halakoh? Kenapa harus ada kontekstualisasi kitab kuning? Pada saat itu Gus Dur ingin membawa para ulama untuk tahu dunia. Pada saat itu belum begitu tahu para ulama itu tentang dunia, seperti tadi yang disebutkan oleh Gus Aun itu tentang tata dunia baru, norma baru dan yang lain-lain, sehingga banyak masalah fikih yang hasilnya mauquf. Karena memang misalkan pada tahun-tahun 90-an awal itu
bagaimana hukum transplantasi organ tubuh, bagaimana hukum bayi tabung. Pada saat itu kiai-kiai kita absen loh untuk mengetahui bagaimana itu. Sehingga yang kaidah yang paling terkenal pada saat itu dari bahasa hal itu, al hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Mengetahui sesuatu, kalau kita mau menghukumi sesuatu maka kita harus tasawur, memahami, mengetahui sesuatu itu. Para kiai dulu itu kalau Basul Masail kisahkan tentang transplantasi organ tubuh, ya berkumpul dengan para kiai saja tanpa mengundang tokoh-tokoh terkait yang memang kompeten dalam hal itu. Makanya hasilnya ya mauquf itu. Nah, mungkin husnudon saya, para kiai kita dulu itu waro'inya luar biasa. Kita bukan Imam Syafi'i, kita bukan Imam Nawawi, kita bukan Imam Ghazali yang mumpuni untuk menghukumi sesuatu. Makanya apalagi Imam Samudra. Waktu itu Imam S. Arifin sedang naik daun. Ada saingannya juga sama Habib yang saya idolakan, Habib Husain Al-Atos itu penyanyi Al-Atos. Nah, waro'inya Musin Al-Atos ya, waro'i kiai kita itu tawakuf, mauquf. Tapi dengan diadakannya halako-halako itu ditambahkan satu metode baru oleh Gus Dur pada saat itu, yakni ansos, analisis sosial, untuk menjadi salah satu perangkat bagaimana membedah suatu permasalahan di Basul Masail itu, di halaqah para ulama itu. Sehingga saya masih ingat ketika di pondok Kang Agin, kita diajarkan oleh senior-senior kita di PMI tentang Abed Al-Jabiri, tentang Nasir Hamid Abu Zaid, tentang Arkon dan yang lain-lain ketika di pondok. Kenapa? Itu bacaan baru yang sengaja diberikan oleh Gus Dur kepada intelektual muda Nahdlatul Ulama pada saat itu. Untuk apa? Untuk tahu dunia. Kita sekarang hidup di abad ke-21, pada saat itu akhir abad ke-20, di mana permasalahan yang ada di dalam teks kitab kuning itu ditulis sekian abad sebelum abad ini, sebelum tadi terjadinya wabil khusus lah, pasca selesainya perang dingin. Makanya Francis Fukuyama itu menulis The End of History and Last Man. Jadi sejarah sudah selesai. Kenapa? Yang memenangkan perang peradaban ini adalah kapitalisme global, ya, sosialis bangkrut. Jadi kalau ada yang isu-isu PKI, dia nggak sadar dunia itu seperti apa sekarang itu. Uni Soviet saja gudangnya komunisme bangkrut, Pak. Ya, Cina saja itu negara komunis dalam ideologi, tapi dalam masalah bisnis, dalam masalah tatanan kelola yang lain liberalis loh, kapitalis itu. Jadi yang isu-isu PKI itu gugah gitu kan. Tekengnya ngimpen wae mang, kita sudah hidup dalam tatanan dunia baru sekarang itu, yang tadi diabsen oleh Gus Awan itu. Nah, dikembangkan terus, akhirnya ya alhamdulillah hari ini kita bisa memanen itu. Bagaimana intelektual muda Nahdlatul Ulama sekarang tampil bukan hanya di nasional, regional, bahkan internasional, Pak. Kita punya Gus Nazir Sahusen itu, putra almarhum Al-Maghfurlah, seorang mujtahid fatwa di Indonesia itu, Kiai Haji Ibrahim Hosen itu. Beliau melanglang dunia menyampaikan tentang hukum Islam itu seperti apa. Rois Syuriah PCINU Australia ya. Ada Kang Ginanjar, ada Gus Aon, dan banyak lagi kader-kader yang dulu disemai oleh Gus Dur dari halako itu, Pak. Nah, kita juga sekarang halako yang diinisiasi oleh Al-Mukarram Gus Yahya ini, karena memang Gus Yahya itu ingin membangkitkan Gus Dur dari kuburnya gitu kan. Bagaimana ide-ide besar almarhum Al-Maghfurlah Gus Dur itu bisa hadir kembali, dinikmati untuk menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama ini. Kenapa abad kedua ini menjadi tonggak penting, Kang? Ada seorang filosof keren ya dari Harvard itu, namanya Profesor Hull. Dia menulis satu buku legendaris Babon, namanya History and Philosophy of Science. Ya. Nanti kalau Kang Ginanjar ngutip kitab-kitab klasik, nah saya ngutip kitab-kitab modern untuk menunjukkan kualitas saya. Ini ngantuk saja lah, biar gak ngantuk lah Pak. Santai saja. Nanti sholat duhurnya jam 1:30 saja ya Pak. Ya Pak Kiai. Santai saja. Tadi fatwa dari Gus Awan ala waktiha gitu kan. Karena kan Nabi ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling bagus di dalam Islam? Sholat pada waktunya. Dan siapa yang mengungkiri 2:30 itu masih waktu zuhur, Pak. Santai saja. Nah, kita lanjut. Si Profesor Hull ini mengadakan riset selama beberapa tahun. Ternyata peradaban dunia itu ditentukan
oleh siapa yang memenangkan perang abadi antara dua kutub. Satu kutub sains, filsafat, satu kutub lagi adalah agama. Kata dia, perhelatannya sekitar 6 abad sekali. Setiap 6 abad pasti ada yang menjadi pemenang dari perang abadi ini, dan tatanan dunia 6 abad ke depan ditentukan oleh siapa yang memenangkan perang ini. 6 abad sebelum Masehi dimenangkan oleh sains. Makanya di 6 abad sebelum Masehi relatif kita tidak mengenal ada tokoh agama yang muncul, gak ada nabi. Yang muncul adalah para saintis, para filosof, Aristo, Socrates, Parmenides, Pythagoras dan yang lain-lain. Agama mati. Kemudian dengan lahirnya Yesus, dengan lahirnya Nabi Isa, dimulai dimenangkan oleh agama. Sains dipasung, ilmu pengetahuan dikebiri, tidak mau ada yang berbeda dengan penguasa pada saat itu Katolik dengan Romawi yang berkelindan dengan kekuasaan. Nyaris di 6 abad pertama Masehi, Kang Jaki ya, tidak ada saintis yang lahir. Kenapa? Kalau mengutarakan suatu pendapat yang berbeda dengan gereja, itu sama dengan disalib, Pak, sama dengan bunuh diri. Akhirnya yang rugi manusia. Manusia tenggelam dalam abad ke-8 jahiliyah. Lalu memasuki awal abad ke-7 Masehi, 610 Masehi, Sayyiduna Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Makanya agak aneh juga Kang Denny, saya membaca beberapa kitab suci di dunia, itu nyaris tidak ada yang wahyu pertamanya bersifat insya'iyah, semua khobariyah. Semua khobariyah. Tapi wahyu pertama Al-Quran ini unik, insya'iyah, Iqra. Dan uniknya lagi, maf'ul bihnya diulang lagi oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. Maf'ul bihnya dibuang. Kenapa? Nah, kata para ulama, yufidul am, menandakan apa saja Muhammad, seolah-olah Allah itu ingin menegaskan Muhammad, ini permasalahannya sudah akut. 1200 tahun manusia bergelut, yang menang sains, akhirnya agama dikebiri, manusia hanya menjadi monster bagi manusia yang lain. Ketika agama yang menang, kemudian sains dikebiri, manusia berada pada satu abad yang tidak bisa bergerak dari kehidupannya. Kau diutus itu untuk membawa narasi baru, untuk membawa norma baru. Apa? Sains dan agama bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk disandingkan. Makanya Iqra sebagai wakil daripada sains, karena memang ilmu pengetahuan itu salah satu langkah untuk memahaminya dengan baca. Maf'ul bihnya dibuang, ini yufidul am, baca apa saja. Bismi Rabbik itu simbol dari agama. Diulang lagi, Iqra wa rabbukal akram. Artinya peradaban Islam itu membawa peradaban baru, peradaban Iqra bismi Rabbik, bergandengan tangannya antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan kita bisa baca, tadi diabsen oleh Gus Aun, 6 abad pertama Hijriah Kang Denny, dari abad ke-7 itu sampai abad ke-13 Islam mampu menjadi mercusuar di lapangan ilmu peradaban dunia. Tidak ada peradaban yang kuat melawan Islam pada saat itu. Persia selesai, Romawi dua kekuatan besar pada saat itu selesai. Kenapa? Karena punya formulasi ini. Agama dengan sains adalah saudara kembar. Dua kaki yang melangkah sebagaimana mestinya, bukan untuk dipertentangkan. Lalu terjadi istilahnya Renaissance ya. Di abad ke-14 itu kebangkitan kedua Eropa itu. Nah, di sini kembali lagi sains membunuh agama. Para ilmuwan Eropa bangkit yang sudah mempelajari harta karun yang diterjemahkan oleh ilmuwan muslim di Baitul Hikmah itu, dipelajari oleh orang-orang Eropa, akhirnya mereka pede bangkit mengadakan perlawanan terhadap peradaban Islam dengan kebangkitan kedua, Renaissance atau Renaissance lah kalau istilah anak mudanya. Anak muda yang nggak bisa bahasa Prancis itu Renaissance bacanya, padahal itu bahasa Prancis ya, Renaissance ya, ikhfa ya. Serius. Itu bahasa Prancis itu kaidahnya mirip dengan bahasa Arab loh. Ya, misalkan kita itu sering bicara Napoleon Bonaparte, itu salah besar itu. Itu makhorijul hurufnya salah itu. Napoleon Bonaparte, ya. Aksol Halki, Bonaparte. Jadi kebangkitan kedua Eropa itu justru membangkitkan romantisme sebelum
Masehi, romantisme Yunani, Pak. Di mana yang benar-benar ada, yang benar-benar yang harus diikuti adalah sains. Agama itu hanya candu bagi masyarakat, agama itu adalah gaib, gak usah dijadikan satu pedoman. Akhirnya sains pesat maju, tapi sejarah berulang kembali, manusia menjadi monster bagi sesamanya. Terjadilah perang dunia pertama, perang dunia kedua, sampai ledakan bom atom di Hiroshima Nagasaki. Di sana dunia tersadar bahwa ternyata apa yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad SAW, yakni perpaduan antara sains dan agama itu harus berkelit-kelit dan membawa kemaslahatan yang besar bagi dunia. Itu 6 abad sekali loh. Ya, 6 abad sekali sebenarnya kalau diterjemahkan oleh Ibnu Khaldun itu memang peradaban manusia itu seperti manusia, mengalami 6 fase kehidupannya. Lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. 6 abad. Jadi sekarang PBNU baru usia 1 abad, itu baru lahir. Kita mau melangkah ke menjadi masa kanak-kanak, nanti dewasa, kemudian tua, mati. Itu alami, tidak bisa dilawan, Pak. Itu siklus peradaban. Tapi jangan menunggu sampai dewasa ya, sampai 3 abad lah. Karena sekarang itu abad modern. Ciri modern itu, kata filsuf dari Prancis itu, ciri modern itu waktu singkat hasil maksimal, Pak. Modern. Pernah lihat film Three Idiot ya? Three Idiot itu dalam mendefinisikan sesuatu itu simpel. Ya, modern itu waktu singkat hasil maksimal. Dulu waktu Pak Kiai mondok, kalau kita mau memanaskan air 20 sampai 30 menit itu pun harus ditungguin karena pakai suluh, dasur-asur. Sekarang abad modern, cetreken dispenser 3 menit air mendidih, kita bisa happy. Waktu singkat hasil maksimal. Dulu kalau mau ke Saudi sebulan, Pak, kita ke sana itu tahun 60 70 itu 3 minggu mau hajian itu, Pak, di jalan saja, belum pulangnya. Sekarang dengan teknologi modern 8 jam kita sudah sampai di Makkah. Waktu singkat hasil maksimal. Dulu Pak Kiai Harun, dari nikah sampai lahir itu 1 tahun. Sekarang Rabu nikah, Sabtu melahirkan, Pak. Itu modern, Gus. Waktu singkat hasil maksimal, Pak. Itu modern. Nah, jadi itulah yang akan. Nah, halaqah ini ingin membawa nuansa baru. Kita menyadarkan para kiai, kita hidup di abad yang beda dengan di mana kitab-kitab kuning itu ditulis, Pak Kiai. Ada norma baru, ada tatanan sosial baru, ada nilai-nilai baru yang kalau kita memaksakan memakai kitab itu untuk saat ini akan jadi polemik, Pak. Itulah salah satu tujuan dari halaqah ini. Nah, untuk jelasnya nanti Kang Ginanjar dan tadi sudah jelas oleh Gus Aon. Saya hanya penyelang saja. Intinya kita harus sadar, harus bangunlah. Kita hidup di abad sekarang, di abad yang serba cepat, di abad yang banyak sekali tatanan norma, tatanan dunia baru. Kalau kita tidak mampu adaptasi, jawabannya hanya satu, Pak: berbenah atau punah. Itu, Pak. Tulis buat status ibu-ibu ya. Tuh. Berbenah atau punah. Ottoman tidak mampu menang di perang dunia pertama, ya. Kenapa? Tidak mampu berbenah. Alutsistanya ketinggalan zaman waktu itu. Ya, makanya Said Nursi itu pernah jawab panjang lagi lah. Pokoknya nanti kita akan mendengar Kang Aceh bagaimana untuk memetakan itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi, kitab kuning itu adalah khas kita, fikih itu adalah tradisi kita, dan kiai-kiai kita itu kitab-kitabnya nanti akan diabsen oleh Kang Ginanjar begitu banyak, meskipun tidak sebanyak ulama-ulama di Timur Tengah. Kenapa? Kitabnya ulama kita adalah santrinya. Makanya kenapa tadi Gus Aon absen, kita sangat mudah menemukan orang yang buta huruf, buta agama di Timur Tengah, karena pendidikan agama itu elitis. Tapi di Indonesia kita akan mudah sekali menemukan orang alim di pojok sana di Majalengka, ya, di tempatnya Kang Aceh itu, kitab-kitab keren itu dipelajari oleh para santri. Para kiai kita kenapa tidak banyak menulis kitab? Karena karya kiai kita adalah santrinya, yang santrinya itu secara langsung mendidik masyarakatnya sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang luar biasa alim,
luar biasa soleh, akhlakul karimah yang tadi dibahas oleh Gus Awan itu. Jangan menganggap innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu akhlak yang luar biasa. Enggak loh, lihat dalam Al-Quran ada satu waqtul buyuta min abwabiha. Kebayang nggak? Hei orang Arab kalau mau masuk rumah dari pintunya. Sekarang kita pikir, ya iya Pak, memangnya kenapa? Di Arab itu ada kasus masuk rumah itu dari atas loh, asbabul nuzul ayat itu. Saking tidak ada etikanya gitu, saking tidak beradabnya itu Pak. Bahkan kalau kita baca sarah Fathul Qorib, sarah takrib itu, lihat adab qodil hajat itu salah satunya jangan buang hajat di tengah jalan Pak. Bagi kita sekarang menertawakan, tapi di Arab itu biasa dulu itu. Sehingga Nabi itu sedang sholat di lumuri kotoran unta, karena memang mereka biasa loh qodil hajat di tengah jalan itu. Itulah peradaban yang dibawa oleh Islam, peradaban modern, peradaban yang mampu mensinergikan antara agama dan sains. Wahyu memandu ilmu, dan ini penting kita sampaikan kepada para kiai, jangan ada dikotomi ilmu di dalam agama. Dulu saya sering mendengar, buat apa belajar bahasa Inggris? Di alam barzah itu gak akan ditanya bahasa Inggris. Saya jawab, siapa tahu nanti malaikatnya sudah lulus tes TOEFL Pak. Bisa saja Pak. Ada logika belajar tafsir itu beri pahala, belajar fisika, belajar astronomi, belajar matematika itu tidak berpahala. Tolong hentikan itu. Kenapa? Iqra bismi rabbik loh, tidak ada maf'ul bihnya. Iya kan? Saya pernah ngisi, ini curhat dulu. Saya pernah ngisi di acara reunian pesantren lumayan lah. Si kiainya bilang begini, ya matematika itu, ilmu umum itu tidak akan bermanfaat di akhirat, kata dia. Saya emosi Pak. Inilah kemunduran Islam itu karena pola pikir seperti ini Pak. Serius. Belajar tafsir kalau membuat diri sombong, merasa diri benar, yang lain salah, itu jelek. Tapi belajar astronomi sehingga dia bisa mengamati tatanan benda-benda langit di semesta itu, sehingga sadar bahwa betapa kerdil dirinya di hadapan kemahaakbaran Allah, itu lebih bagus daripada belajar tafsir yang sombong. Betul gak Pak? Nah, karena sudah dibetulkan oleh pengasuh sahih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk narasumber kedua kita, Bapak Kiai Yan Yan.